Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu hamdas syakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pak Sakib Abdullah dan semua Pak Hari dan semua jajaran petugas Rabbil Alamin yang saya muliakan, adik-adik semuanya rahimakumullah. Idul Fitri itu adalah hadiah Allah. Di dalam Islam ada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dua-dua ini diawali dengan ibadah besar. Jadi kita beribadah dulu besar, Ramadan, lalu dikasih hadiah namanya Idul Fitri. Ibadah haji luar biasa, dikasih hadiah Idul Adha. Bagi yang tidak berhaji, itu dikasih hadiah oleh Allah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu dicatat ya. Itu kalau orang beramal soleh, pahalanya luar biasa. Cuman kurang populer ini. Jadi kalau orang itu tidak berhaji karena belum mampu atau belum wajib, oleh Allah dikasih fasilitas namanya al-ashr awail min syahri Dzulhijjah. Ma min ayyam al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari amal soleh yang paling dicintai Allah seperti hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ramadan sudah selesai ini ya. Sudah selesai. Kita sudah Idul Fitri. Nanti ada Idul Adha. Manfaatkan itu tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk berpuasa, untuk berzikir, untuk bersedekah dan untuk bertugas. Anda ini sebagai petugas YDSF ini luar biasa. Punya nilai yang besar. Jadi Allah itu memberi keistimewaan, bisa pada orang, bisa pada waktu, bisa pada umat. Kalau pada orang misalnya dijadikan rasul, dijadikan orang soleh, dijadikan orang yang diberi oleh Allah karomah. Ya. Kemudian waktu yang paling baik di dalam sepekan adalah hari Jumat. Itu tidak hanya pemberitahuan ya. Jadi kalau orang itu di hari Jumat bersedekah, beribadah, beramal soleh, beda dibandingkan dengan hari yang lain. Ramadan, ini juga beda. Digunakan sebagai syahrul Quran. Kemudian 10 hari, ini yang kurang populer. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam diskusi para ulama, ada yang mempersoalkan mana yang lebih mulia. 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang menjawab ini para ulama. 10 pertama bulan Dzulhijjah ini terakumulasi semua ibadah besar pada waktu orang menunaikan ibadah haji. Dan di situ ada hari Arafah. Itu tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 10 hari Dzulhijjah. Tetapi di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Ini hari-hari istimewa, malam-malam istimewa. Lalu sepertinya para ulama itu mengambil jalan tengah.
Kalau malamnya itu paling istimewa Ramadan. Tapi kalau hari-harinya itu paling istimewa Dzulhijjah. Karena kalau Anda melakukan ibadah di bulan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, melakukan amal soleh, Rasulullah mengatakan ketika itu ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah, mana yang lebih baik? Beramal soleh pada 10 hari Dzulhijjah atau jihad fisabilillah tidak pada hari itu, di luar 10 hari Dzulhijjah. Nabi mengatakan masih lebih tinggi nilainya dibanding beramal soleh pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kecuali, kata Rasulullah, rajulun kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi lil jihadi fisabilillah walam yarja' bi syai'. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya, kata Nabi, niat untuk berjihad dengan bekal dan naik kudanya. Kalau zaman dulu naik kuda, sekarang barangkali naik pesawat gitu ya. Lalu dia gugur dan tidak ada yang kembali, itu nggak bisa ditandingi. Jadi saya ulangi saudara ya, jangan dibiarkan waktu itu berlalu tanpa Anda sadar bahwa Anda perlu menambah amal soleh pada maka kemudian hari raya Idul Fitri sekarang ya. Kita sudah lewat, sekarang ini masih bulan Syawal. Apa tandanya kalau orang itu sukses Ramadannya? Makanya saya teringat ini lalu saya sampaikan, belum tentu saya, Pak Sakib, dan Anda semua ini bisa mendapatkan kesempatan Ramadan lagi. Belum tentu. Jangan dikira yang meninggal itu harus yang tua-tua dulu ya. Yang muda-muda ini sing gaya-gaya bisa jadi dulu. Bisa jadi duluan. Maksud saya, orang cerdas itu menurut Nabi adalah orang yang selalu berpikir, pertanyaannya begini. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi ayul mu'minina akyas. Orang beriman yang paling cerdas itu yang bagaimana? Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling sering berpikir tentang saya bakal mati. Dan yang paling pandai menabung amal soleh untuk nanti bekalnya akhirat. Itu orang paling pandai. Masya Allah. Maka saya ingatkan ini supaya Anda itu nanti pada waktu ada hari Jumat, pada waktu ada hari Ramadan, bulan Ramadan, terus nanti ini yang akan datang ini 10 hari bulan Dzulhijjah ini, coba Anda gunakan itu ya. Kalau itu misalnya Anda tidak berpuasa misalnya, wah ini 10 hari dan sampaikan kepada keluarga. Nggak populer ini, nggak populer. Setiap tahun saya mengingatkan ini, mengingatkan supaya orang betul-betul yang seringkali diperhatikan kan 10 hari terakhir Ramadan kan. Orang beriktikaf di masjid, tapi 10 hari pertama ini enggak diperhatikan. Sedangkan ini istimewa ini, 10 hari pertama ini. Jadi saudara-saudara, hidup itu kalau kita hanya berpikir tentang kehidupan, tidak cerdas. Tidak cerdas. Pada waktu Ramadan tanggal 27 Januari, 27 Ramadan, saya memberi ceramah di UNER, iktikaf, ini rektorat orang-orang dosen-dosen itu. Terus saya bilang, ini tadi saya sampaikan, Nabi pernah ditanya orang yang paling pandai, paling cerdas itu yang mana? Bukan orang-orang yang gelarnya panjang, saya bilang. Bukan orang-orang yang pendidikannya tinggi. Tapi orang yang dalam hidupnya itu selalu berpikir, kalau saya meninggal dunia, saya harus kaya di akhirat. Makanya pada waktu kesempatan yang lalu itu, kalau saya tidak salah, saya juga sudah mengingatkan, cobalah hidup ini diwarnai dengan banyak zikir, ya, supaya Anda kaya di akhirat. Orang yang kaya di dunia ini belum tentu kaya di akhirat. Bisa jadi orang kaya di dunia karena amal solehnya sedikit, di akhirat. Tapi ada orang yang tidak kaya. Dia banyak beramal. Dia banyak berzikir. Dia banyak. Dan Anda ini sebetulnya, Anda ini itu dipilih Allah untuk banyak pahalanya sebetulnya. Saya, Pak Sakib ini sebagai pengurus ini kan
tidak sebanyak Anda mengeluarkan inersi untuk bekerja di sini. Kalau Anda menyadari itu, Anda akan menikmati itu. Jadi setiap langkah Anda bekerja di sini itu memperkaya Anda di akhirat. Kalau Anda selalu sadar ya, maksud saya selalu sadar itu yaktasib, ihtisaban. Makanya kan orang yang dihapuskan pahalanya, orang berpuasa yang pahalanya dihapuskan oleh Allah itu, berpuasa yang pahalanya dihapus adalah orang yang berpuasa ikhlas dan ihtisabah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa artinya ihtisaban itu? Seperti sekarang ini saya menyampaikan tausiah ini, saya menghitung, maksud saya menghitung itu supaya saya nanti dapat imbalan di akhirat. Itu ihtisabah. Kalau Anda bekerja di sini tidak ihtisabah, rugi. Jadi kalau misalnya Anda menghadapi kesulitan, ya ada orang yang bermasalah, atau Anda pada waktu membagi sedekah itu repot dan sebagainya, ihtisaban. Ihtisaban itu artinya Anda kembalikan kepada Allah, ya Allah. Di dalam perjalanan ini tadi, saya ditelepon oleh salah seorang teman, dulu orang Surabaya, sekarang di Jakarta. Kemudian waktu itu saya nggak bisa menerima teleponnya, lalu saya telepon dia. Terus saya bilang, gimana kabarnya? Wah, saya sekarang ini ya sehat alhamdulillah, tapi saya nggak bisa jalan. Kenapa nggak bisa? Sakit. Jadi kalau jalan pakai tongkat aja sulit. Belum tua, masih lebih muda dari saya. Terus saya katakan, Anda cari pahala dari kaki Anda itu. Ihtisabah. Jadi kalau orang itu dicoba oleh Allah, apa namanya, kakinya sakit atau apa, sholatnya harus duduk dan sebagainya, lalu dia ihtisabah. Ya Allah, saya sulit ini ya Allah. Saya minta mudah-mudahan saya dengan sulit ini ditambah pahalanya. Oh, pahalanya besar. Jadi orang kaya di akhirat itu tidak harus punya uang banyak untuk bersodakoh. Anda walaupun tidak punya uang, itu bisa menjadi kaya di akhirat ya. Maka saudara yang sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah, terutama akhir-akhir ini ya, itu saya sampaikan, cobalah hidup ini diwarnai dengan zikir. Anda mengambil sesuatu, berzikir. Anda pakai baju, berzikir. Ini tadi saya pakai baju ini, tangannya dua, ini saya berzikir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selesai ini, alhamdulillah. Sudah berapa saya pahalanya? Pakai celana, kaki satu, Bismillah, kaki dua, Bismillah. Ini kan tidak sulit kan? Tapi tidak banyak orang mau. Saya yakin tidak banyak orang mau perhatikan. Nah, kapan kita itu mendapat masalah atau kecelakaan atau apa, naudzubillah min dzalik, ya ketika lepas dari Allah. Kapan orang melakukan dosa? Ketika lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu Idul Fitri ini, bulan Syawal ini, coba gunakan untuk ihtisabah menjaga puasa kita. Jadi saya sudah puasa ini. Nah, kebetulan hari ini saya puasa karena belum selesai Syawalnya. Yang belum Syawalan, saya anjurkan puasa Syawal. Kan tidak harus berurutan ya. Kenapa ini? Karena kesempatan ini luar biasa, nilainya tinggi ini, nilainya tinggi. Kalau Anda puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal ini, walaupun tidak berurutan ya, kemudian ditambah lagi dengan puasa Anda bulan Ramadan, itu berarti kalau digenapkan 36 kali puasa, itu yuktab indallahi kasaumid dahar. Dihitung oleh Allah seperti puasa setahun. Kenapa? Karena setiap pahala kan dikalikan 10 minimal. Jadi 10 kali 336 berarti 360. Itu pahalanya Anda dianggap seperti puasa setahun. Kan rugi kalau nggak puasa. Siapa yang sudah puasa Syawal ini? Kok kabeh seger-seger ini modelnya durung puasa. Ya. Kalau Anda belum, saya menganjurkan. Kalau Anda berat, sehari puasa, sehari tidak puasa, pasti ada waktu kan? Ya. Kalau Anda puasa hari ini, besok lusa, ini lebih hebat lagi karena ini ayamil bid ini. Hari ini, Senin, Selasa, Rabu. Kalau Anda hari ini belum puasa, Anda puasa Selasa, Rabu, Kamis. Jadi dapat ayamil bid 2, dapat.
Ini yang memperkaya di akhirat itu, saudara ya. Dan yang terakhir, saudara, Idul Fitr itu adalah Yaumul Mahabbah, hari cinta kasih. Jadi hari cinta kasih itu bukan Valentine Day itu tanggal berapa itu? Itu hari kemaksiatan itu. Orang orang Barat nggak ngerti pahala itu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa agama, ini hari cinta kasih itu adalah hari Syawal ini. Fakir, miskin, orang kaya, semuanya tersenyum, semuanya bermaaf-maafan, semuanya menikmati Idul Fitri, Masya Allah. Itu kalau Anda tidak melakukan itu, berarti Anda tidak mengerti nilai Idul Fitri. Nah, saudara-saudara, sebagai bagian terakhir ini ya, saya membawa catatan bahwa Allah menciptakan cinta. Saya ulangi ya, al-hub itu love. Para ulama mengatakan al-hubbu min a'dham ma khalaqallah. Love is the biggest creature God create. Cinta itu adalah ciptaan Allah yang paling tinggi nilainya. Rasulullah diutus ke bumi ini membawa cinta, rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah mengatakan, innama ana rahmatun muhda. Saya adalah rahmat Allah yang dihadiahkan. Rahmat itu cinta. Jadi, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu semuanya cinta. Allah Rahman Rahim, Rasulullah Rahim, risalahnya risalah rahmat kita ini. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang nilainya lebih besar dari cinta. Tidak ada sesuatu yang turunkan oleh Allah dari langit ke bumi seperti cinta. Love. Dan orang yang tidak merasa perlu menyintai dan dicintai, kata para ulama, laisa min banil bashar. Tidak layak disebut manusia. Maka orang yang zalim, la ilaha illallah. Orang yang zalim itu tidak ada tempat di surga. Orang yang zalim itu orang yang tidak punya rasa cinta. Anda setiap hari dalam bertugas di YDSF ini, Anda itu akan bisa ikhlas kalau Anda tumbuh suburkan rasa cinta. Anda melihat orang fakir miskin. Itu kalau Anda ada rasa iba, rasa cinta, kemudian Anda menolong ini. Walaupun uang itu bukan uang Anda. Tapi Anda dapat pahala besar itu. Cobalah dinikmati pekerjaan Anda ini. Dinikmati. Anda nanti akan bisa bersyukur Anda menjadi karyawan-karyawati YDSF ini. Ya. Jadi, dan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan orang masuk surga itu bukan karena amalnya loh ya. La yadkhulul jannah ahadukum bi'amalih. Hadis ini membuat para sahabat itu kaget. Kata Nabi, yang memasukkan surga ke dalam yang memasukkan Anda ke dalam surga itu bukan amal Anda. Aneh kan? Kita disuruh haji kalau mabrur masuk surga. Kita disuruh puasa masuk surga. Tapi yang memasukkan orang ke dalam surga bukan amal, nggak cukup amal kita itu. Surga itu nilainya nggak bisa dibayangkan. Masa sekedar sholat, sekedar puasa langsung dapat surga itu hadiah itu. Makanya ketika para sahabat mendengar hadis ini, lalu mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Itu berlaku untuk Nabi. Artinya, Nabi tidak dimasukkan surga oleh amalnya. Nggak ada orang beramal lebih dari Nabi kan? Ini saya sekarang ini ceramah ini ya. Ini pelajarannya siapa? Pelajarannya Rasulullah. Jadi Rasulullah dapat pahala. Jadi la ilaha illallah. Rasulullah itu nggak bisa tidak terhingga lah pahalanya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah Nabi juga tidak dimasukkan surga oleh amalnya? Nabi mengatakan wala ana. Saya pun tidak dimasukkan surga oleh amal saya. Kaifa ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, bagaimana kata para sahabat? Bagaimana Nabi masuk surga itu? Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali saya diberi oleh Allah rahmat. Artinya apa? Kita masuk surga karena rahmat. Tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannah qati'u rahim. Pemutus silaturahmi tidak masuk surga.
Artinya apa? Kalau toh dia amalnya banyak, dia harus masuk neraka dulu untuk membersihkan dirinya karena tidak bersilaturahmi. Maka Anda bekerja di sini, perhatikan silaturahmi. Tidak mungkin orang sebanyak ini termasuk saya dan Pak Syakib ini kemudian cocok dengan setiap orang. Nggak mungkin. Mesti ada tidak cocoknya, mesti ada tidak senangnya. Tapi kalau tidak cocok dan tidak senang itu membuat kita kemudian bermusuhan, diangkat nanti rahmat Allah. Ya Allah. Saya pernah mendengar begini ya dari seorang teman itu. Satu keluarga, eh, anaknya banyak. Nah, teman saya ini sudah orang lah, sudah bukan bukan bapaknya udah tua bapaknya. Jadi waktu itu dia ngomong begini, saya di rumah itu ya, kalau sudah bapak itu pergi, senang anak-anak itu. Tapi begitu ada kabar bapak datang, waduh penyakit di kita komane. Ini rumah seperti ini orang ini cerita kepada saya. Rumah seperti ini, ya Allah, gimana rumah tidak ada rahmat itu? Apalagi permusuhan antara suami dan istri. Orang bermusuhan itu, bertengkar itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan yang bertegur sapa lebih dahulu itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Maka dan rumah Anda itu surga. Makanya ini hati. Rumahku adalah surga. Kalau apa? Kalau kita tidak bertengkar, tidak berselisih. Kita terus memperhatikan silaturahmi itu. Maka saudara Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita bahwa orang yang suka memutuskan silaturahmi tidak bisa masuk surga kecuali dia bertobat, kecuali dia minta maaf, kecuali dia sudah menyambung kembali silaturahmi. Inilah perlunya kita beridul fitri dan ibadah yang paling utama dalam Idul Fitri sesudah kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah silaturahmi. Maka itulah sebenarnya produk dari ketakwaan seseorang. Sehingga tadi ayat yang sudah saya bacakan, orang itu kalau berpuasa hasil akhirnya itu harus merupakan ketakwaan yang di dalamnya di situ ada silaturahmi, di dalamnya ada kesabaran, di dalamnya ada toleransi, di dalamnya ada kecerdasan dalam beragama. Itu adalah akumulasi dari semua yang baik. Maka saudara sekalian saya hormati, jadikanlah sekali lagi, jadikanlah JDSF ini bagi Anda adalah taman surga Anda. Ya. Jadikan JDSF ini sebagai upaya Anda menabung amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan kami dari pengurus ini tentu harus banyak minta maaf karena inersi yang kami keluarkan untuk mengurusi YDSF ini tidak sebanyak Anda semuanya ini. Anda setiap hari ngurusi ini dan mudah-mudahan itu semuanya dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat dan ada pesan penting dari Rasulullah yang perlu saya tambahkan. Nabi pernah mengatakan begini, ala adulluka ala tijaratin. Mau saya tunjukkan bisnis, kata Nabi. Tijarat itu bisnis. Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu kami ingin. Lalu Nabi menjawab, tas'afi sulh bainan nas. Anda mengeluarkan inersi berusaha untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya ada teman Anda itu bertengkar ya, terus Anda tahu, lalu Anda berusaha untuk mendamaikan orang ini. Itu nilainya tinggi sekali. Karena Rasulullah mengatakan, fa inna fasad bainal bain fasadatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan antara muslim satu dengan muslim yang lain itu membersihkan pahala. Haliqah itu cara Jawanya pelontos itu. Kalau orang orang haji kemudian tahallul itu kan pelontos. Nabi mengatakan la aqulu halikatus sya'ar. Saya tidak mengatakan itu untuk membersihkan rambut kepala, tapi kata Nabi haliqatud din.
Orang yang bertengkar, tidak bertegur sapa itu pahalanya seperti orang yang memelontos rambutnya, habis nanti pahalanya. Dan kalau Anda mendamaikan orang yang sedang bertengkar, itu dapat pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Allahumma irhamna fa innaka bina rahim. Allahumma alif bainana. Allahumma alif bainana fa innaka arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal janna ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Untuk rekan-rekan semuanya, jangan meninggalkan tempat dahulu karena tersedia makan siang. Mohon kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Insya Allah ini juga ada masih makan siang. Bisa kembali lagi ke dalam, ya? Karena masih kue-kuenya belum dikeluarkan oleh Pak Dibio tadi. Masih banyak kue-kuenya ternyata. Baik, untuk dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.